Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, sahabat Ibaska TV, para pemirsa, Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali santri dan juga segenap kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali bisa berjumpa dalam serial kajian parenting Ibaska TV. Pada kesempatan episode kali ini nantinya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang merupakan satu kitab fenomenal yang dikarang oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali yang berisikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan mutiara yang ditujukan kepada para generasi muda, para remaja. Benar Ustadz ya? Insyaallah. Nah, ini menarik sekali. Insya Allah ini nanti kita pertemuan yang ke-6 untuk pembahasan kitab Ayyuhal Walad ini, yang mana nantinya akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustadz Wulan Pintoko BED. Insya Allah di episode kali ini nanti akan saya bersamai, ya, saya Masna Ulia Humam yang insya Allah nantinya akan bertindak sebagai host pada agenda bedah kitab Ayyuhal Walad pada episode kali ini. Langsung saja kita sapa beliau, pemateri, guru kita Ustadz Wulan Pintoko. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nggak ya Ustadz Wulan? Alhamdulillah. Masya Semoga Allah. Ustadz Masna juga seperti Ustadz Humam ya. Boleh saja Ustadz Masna Humam jika boleh. Baik. Nantinya insya Allah beliau akan melanjutkan pemaparan daripada kitab Ayyuhal Walad ini. Ini penting sekali para pemirsa semuanya untuk disimak baik oleh para pemuda, dalam hal ini ya para santri mungkin atau para siswa usia SMP SMA, pun juga sangat penting untuk disimak oleh para orang tua sebagai tentunya bekal untuk nantinya bisa mengasuh atau memberikan nasihat kepada putra-putrinya yang sudah memasuki fase usia remaja, barangkali seperti itu. Ya, nanti untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh beliau guru kita Ustadz Wulan. Langsung saja kepada Ustadz Wulan kami persilahkan. Ya, jazakumullah Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ya, Ustadz Humam yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kemudian juga para pemirsa Ibaska TV, siapapun panjenengan ya, dimanapun, mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan, dijaga dan dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Ustadz Mahtana dan pemirsa sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi, ini adalah pertemuan ke-6 ya. Tetapi kalau bersama Ustadz Humam ini atau Mas Senang ya, itu jadinya apa? Jadinya ini pertemuan pertama Ustadz ya. Duet Duet perdana ya, itu luar biasa ya. Nah, nanti kalau dalam penyampaian ya, saya yakin jenengan sudah mumpuni di bidang ini. Jadi nanti kalau ada yang perlu di-ta'liq atau ada perlu di ini, enggak masalah Ustaz. Ini bebas-bebas saja, bebas-bebas saja. Ya, baik. Pemirsa Ibaska TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjut, ya, sebagaimana biasanya kita review dulu Ustaz. Nah, jadi kita review dulu yang kemarin, singkat begitu, harapannya nanti itu jadi bisa untuk menjembatani supaya bisa nyambung begitu dengan pemahaman yang kemarin, begitu kemudian sama yang akan disampaikan. Baik, di sini
kalau di pertemuan kelima kemarin, ya, di bulan lalu kita alhamdulillah sudah cukup banyak Ustadz aslinya yang dibahas, ya, yaitu sudah sampai di napa, di nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala terkait dengan bekal yang harus dimiliki oleh seorang salik, ya, atau seorang murid, ya, orang yang napa, pengen menuju ke Allah, ya. Kemudian juga memang itu ya biasanya diistilahkan dengan salik di dunia tasawuf, Ustaz, Ya, nggih. orang yang menempuh jalan Iya. menuju akhirat gitu. Begitulah, ya itu. Jadi memang Salik. seperti itu, salik, dan juga kadang juga disebut dengan murid, ya. Dan itu memang ada isyarat itulah yang harusnya dituju dan jadi tujuan paling tinggi ketika seseorang itu menuntut menuntut ilmu, ya, salik dan murid tadi. Ya, sehingga kalau orang sekarang kok ternyata belajar hanya untuk ijazah umpamanya atau mungkin untuk pangkat derajat, maka itu ya sudah melenceng harusnya, ya. Kan memang inti dari pendidikan itu adalah untuk perbaikan diri supaya bisa bekal untuk di Di akhirat. akhirat nanti. Nggih, makanya di sini disampaikan 4 hal agar salik itu bisa sampai ke situ. Yang pertama, ini saya sebut saja, yaitu i'tiqad sahih la yakunu fihi bid'ah. Jadi keyakinan yang benar yang di dalamnya tidak tercampuri dengan bid'ah, ya. Bid'ah terkait dengan tauhid, ya, terkait dengan tauhid atau akidah. Ya, kemudian yang kedua adalah seorang salik atau murid harus senantiasa menghiasi dirinya dengan taubatun nasuh, ya, dan diusahakan untuk tidak balik lagi melakukan kesalahan, begitu. Kemudian yang ketiga, supaya taubat nasuhnya tadi sempurna, karena itu baru terkait dengan Allah, dosa kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka kemudian ditambah dengan istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Jadi ketika seseorang salik itu zalim kepada orang lain, maka dia harus minta keridhaan, minta maaf, ya, meminta kehalalan dari orang yang didzalim itu tadi, Ustaz. Yang terakhir modalnya adalah tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuaddi bihi awamirallahi ta'ala thumma minal ulumil ukhra ma takunu bihin najatu. Jadi seorang salik memang harus membekali dirinya dengan ilmu syariat sesuai dengan hajatnya. Ya, itu yang paling utama, intinya itu. Ya, jadi memang kalau dalam Islam itu kan ada syariat, kemudian ada akhlak, gitu, kemudian ada akidah, gitu. Akidah atau tauhid. Nah, ketika kita bicara tentang syariat ini, maka ketika seseorang umpamanya menjadi pedagang, maka ilmu fikih yang paling dan wajib dia dahulukan adalah terkait dengan bagaimana berdagang dalam Islam. Fikih jual beli gitu lah. Fikih jual beli. Dengan pelaku, Ustaz, ya. Sama-sama pelaku kita. Sama-sama pelaku ini. Ya, moga-moga sudah ya secara cara ya halal, gitu. Thayyib, kemudian memang harapannya lahir batin kita itu untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun tetap di dunianya juga dapat, gitu, Ustaz. Amin. Nah, itu kemudian di situ juga, Ustaz, ada hikayat, ya, tentang Asyibli yang ini terkait dengan khidmah, ya. Beliau rahimahullahu taala itu berkhidmah 40 tahun kepada ustadznya, kepada gurunya, kemudian mendapati satu hadis yang memang itu dia pegang betul. Nah, begitu. Beliau pegang betul. Itu satu, ya. Itu terkait dengan, intinya adalah terkait dengan hajat di akhirat, ya, tentang akhirat. Kemudian ada kisah yang kedua, itu adalah ketika terkait dengan Terkait dengan kisah Hatim Al-Asam, ya, salah satu murid dari Syaqiq Al-Balkhi rahimahumullahu taala. Nah, jadi di situ dikatakan Hatim Al-Asam ini sudah berkhidmah, sudah mulazamah, itu istilahnya, kepada gurunya tadi itu selama kurang lebih 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun tadi kemudian ditanya oleh sang guru, apa yang kamu dapati? Nah, begitu. Akhirnya kemudian kemarin kita bicarakan
ada 8 faedah yang beliau rahimahullah taala itu dapat begitu untuk keselamatan dan kebebasan dari neraka, intinya begitu. Ya, keselamatan di akhirat. Nah, itu sudah kita bicarakan 2, al-faidatul ula kemudian sampai al-faidah ats-tsaniyah. Ya, al-faidah ats-tsaniyah. Ya. Mungkin bisa diulas sedikit lagi Nggih. yang faidah Ya. al-ula apa? Nggih. Ya. Jadi di sini faedah yang pertama, Ustadz Mathna ya, dan pemirsa Ibaska TV sekalian. Jadi faedah pertama ini adalah kesadaran dari Hatim al-Asam bahwa bekal ya, atau teman yang paling baik itu adalah amal soleh. Ya, karena yang lain itu pasti meninggalkan dan pisah ketika di dunia. Nah, setelah ditinggal mati ya, kalau amal soleh ini akhirnya dialah yang menemani seseorang di dalam kuburnya. Maka dia pun betul-betul megang amal soleh ini. Ya, prinsipnya adalah apapun itu adalah amal soleh. Kemudian faedah yang kedua itu adalah terkait dengan orang itu pasti ada yang diikuti ketika hidup. Orang itu pasti ada yang diikuti ketika hidup, ada yang dituruti begitu. Tetapi ketika setelah belajar sekian lama, akhirnya Hatim al-Asam ini sadar betul bahwa dia itu harus taat kepada Tuhannya. Maka di situ dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, maka setelah sadar akan hal itu, maka akhirnya beliau pun bermujahadah betul untuk melawan nafsunya agar dia tunduk dan agar dia jinak, istilahnya juga irtadha itu kan jinak agar dia itu tunduk untuk taat ya, yang awalnya mungkin harus dipaksa begitu tapi kemudian setelah ada mujahadah dari Allah nafsiyah, akhirnya kemudian nafsu itu bisa nurut, bisa jinak sehingga masuk ke ranah nafsun mutmainnah ya, kurang lebih begitu Ustaz. Nah, ini itu agak panjang ternyata reviewnya. Jadi itu dari pertemuan sebelumnya kemarin. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang 4 perkara yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini yang harus dimiliki oleh seorang salik. Salik ya gampangnya thalibul ilmi lah. Ya, thalibul ilmi boleh. Yang mana thalibul ilmi tujuannya ya thalibul akhirah. Iya. Dan dikisahkan di sini ada salah satunya tadi kisah Al-Imam Hatim al-Asam. Yang beliau muridnya Imam Asy-Syaqiq ya. Yang mana telah mulazamah selama 30 tahun. Akhirnya beliau ditanya oleh sang gurunda, 30 tahun ini dapat apa? Gitu. Dijawab oleh Imam Hatim, ya dapat di sini disebutkan samaniya fawaid minal ilmi, 8 faidah dari ilmu ya. Tadi disebutkan faidah pertama, faidah kedua, dan ini nanti di episode kali ini kita akan melanjutkan faidah ketiga, keempat, dan seterusnya nanti sampai secukupnya. Waktu kurang lebih 1 jam ke depan. 1 jam. Monggo Ustaz Ulan bisa dilanjutkan Ustaz. Ya, jazakallah. Jadi ini sepindah malih sekali lagi, memang aslinya apa yang beliau sampaikan 8 ini adalah kristalisasi Ustaz ya. Kristalisasi ilmu yang memang beliau dapat selama 30 tahun itu bersama sang guru. Dan itu kita tinggal ambil perasanya. Kalau orang Arab bilang ya asir itu memang perasaan buah yang memang betul-betul inti begitu. Sarinya. Jazakallah. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ila anqal. Amin. Ya, al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu 'alaihi. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Ya. Jadi Al-Imam Al-Hatim ini menyampaikan bahwa aku itu melihat
dan mengetahui bahwa manusia itu senantiasa berusaha untuk mengumpulkan remah-remah dunia, Ustaz. Jadi materi dunia, hutamid dunia itu memang dunia memang dianggap oleh para ulama itu memang Remah-remah. ya sesuatu yang inilah ya, reruntuhan aslinya. Jadi memang dianggap memang kurang berharga itu kalau terkait materi saja ya, maka memang harus dikaitkan dengan akhirat. Ya. Dan setelah mencari, kemudian mereka itu atau dia itu megang ya, betul-betul memegang itu. Ya. Akhirnya Imam Hatim ini kemudian merenung ya sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kesadaran bahwa apa-apa yang di sisi kalian itu ya kata Allah pasti habis, pasti hilang sirna. Sedangkan yang di sisi Allah itu pasti ya di dalam tanda kutip ya, di sisi Allah itu pasti akan abadi. Nah, dengan kesadaran itu maka memang harus berusaha untuk mendapatkan dunia, tetapi bukan hanya untuk keperluan di dunia saja. Maka akhirnya dikatakan di sini fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya aku itu berusaha betul ya, apa-apa yang aku dapat di dunia itu adalah dalam rangka untuk wajh Allah, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujudnya apa? Diwujudkan apa? Yaitu fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dzukhran li indallahi taala. Ini di sini dia. Jadi setelah mendapatkan apa terkait dengan dunia, kemudian supaya itu untuk mendapatkan ridha Allah, akhirnya itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin, disedekahkan agar itu menjadi tabungan besok di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu memang riyadhah ya. Riyadhah bagi seorang murid begitu yang memang harus diusahakan betul ya, riyadhah nafsiyah. Ya. Makanya kalau di pondok kita Ustaz nggih, itu kan memang riyadhahnya salah satunya adalah bukan SPP, napa niku? Uang sakunya itu 50.000 per pekan ya. Kalau dulu 25.000. Ya, harapannya anak-anak itu memang ya betul-betul itu dimanfaatkan dengan pengetahuannya gitu. Memang itu alokasi untuk jajan Ustaz ya, alokasi untuk jajan, tetapi itu kalau anak sadar maka bisa jadi ada yang ditabung dari situ, selain jajan juga ada yang disedekahkan. Meskipun dari orang tuanya mungkin untuk keperluan itu bisa jadi ada sendiri. Sebagai bentuk latihan. Sebagai bentuk latihan supaya memang betul-betul menjadi seorang salik, menjadi seorang murid yang memang apapun yang dilakukan itu tendensinya adalah untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di faidah yang ketiga ini Ustaz, ya kita mengumpulkan atau mencari dunia itu ya it's okay istilahnya, nggak masalah. Tapi bukan itu yang kita tuju, yang kita yang paling utama kita cari itu bukan itu. Dipesankan di sini ya bagaimana apa yang kita dapat dari dunia itu ya nantinya menjadi tabungan kita untuk ya kemuliaan, kebahagiaan di akhirat. Caranya ya ini tadi kalau di sini yang disebutkan disedekahkan ke fakir miskin, atau kalau momentum saat ini hampir hari raya kurban. Ya berkurban kan begitu Ustaz ya. Moga-moga bisa kurban saja. Amin. Ya, jazakallah itu ya memang ini sebagai pengingat bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya, memang harta dunia ya betul itu harus dicari ya sebagai bekal begitu untuk hidup, tetapi bagi seorang mukmin agar hatinya tidak sekedar hidup tapi juga sehat, itu harusnya bisa untuk kemanfaatan ya dunia dan akhiratnya. Bekerja keras. Iya harus seorang mukmin, seorang muslim bekerja keras. Ya. Bukan karena cinta dunia, bukan untuk numpuk-numpuk dunia, tapi ya biar bisa banyak-banyak bersedekah, biar bisa berkurban tiap tahun, biar bisa menunaikan haji umroh, biar bisa membantu orang tua dan lain sebagainya. Artinya
Di sini tadi kan menarik sekali ya. Mahsuli fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Nah, Aku menjadikan apa yang aku dapatkan dari dunia ini untuk ya bagaimana mendapatkan wajah Allah, untuk iya, mendapatkan keridhaan ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya. Pengingat betul ini. Ya, baik itu yang ketiga Ustaz ya. Nggih, nggih. Kemudian kita lanjut yang keempat, ya, al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwami wal 'asyairi faghtarra bihim. Jadi aku melihat sebagian manusia, sebagian makhluk itu mereka menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu dikarenakan banyaknya kaum, banyaknya keluarga, dan mereka pun akhirnya tertipu, terperdaya dengan itu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin followers saat ya, Followers. followers atau mungkin jamaah Ya ketika kalau pengajian, nah gitu. konteksnya ustadz ya jamaahnya. Jamaah gitu, ya ada jamaah banyak begitu. Jadi bangga kalau yang dengar banyak, yang hadir banyak itu wah, luar biasa lah itu harusnya terjaga dari rasa mulia dari itu begitu. Jadi memang intinya adalah nyampaikan nyampaikan ilmu ya, nyampaikan ilmu dan berbakti, berkhidmah kepada ilmu begitu. Itu satu ya. Jadi ada orang menyangka bahwa kemuliaan itu ya dari banyaknya pengikut. Nah, gitu. Wa za'ama akharuna annahu fi tsarwatil amwali wa kathratil auladi faftakharu biha. Sebagian yang lain menganggap ya beranggapan bahwa kemuliaan itu berasal atau dikarenakan banyaknya harta ataupun anak turun dan mereka pun berbangga dengan itu. Ya, maka kadang memang ya membanggakan apa harta bendanya, anak turunnya begitu. Ya, ini harus memang hati-hati betul begitu. Kadang memang awalnya untuk apa untuk biar jadi ibroh ya. Saya cerita umpamanya anak saya hafid, hafidhoh, umpamanya anak saya jadi profesor, anak saya itu mungkin awalnya cerita betul untuk biar jadi pelajaran, biar untuk ditiru ya, bisa jadi. Tetapi memang harus hati-hati, khawatirnya itu justru terjerumus kepada yaitu tadi rasa bangga, ini saya itu lebih hebat dari mereka begitu dalam mendidik anak dan anak saya lebih hebat dari anak mereka. Itu Intinya harus selalu riyadhatun nafsi. nggih, harus betul-betul menjaga itu, harus betul-betul menjaga. Ya. Wa hasiba ba'duhum asy-syarafa wal 'izza fi ghasbi amwali an-nas wa dhulmihim wa safki dimaihim. Ini agak ngeri kalau ini. Jadi ada yang mengira sebagian dari orang-orang itu bahwa kemuliaan kemudian juga keagungan itu dikarenakan merampas harta orang dan mendolimi serta membunuh. Ya Ini jadi ya dolim ke orang kadang mah orang bangga ya dan mungkin konteksnya ini tuh, ya orang yang memang punya kedudukan, punya ya power, nggih, punya ya kekuatan bisa gitu. jadi begitu. Lah kalau kita tarik ke pendidikan tentunya ketika umpamanya naudzubillah umpamanya ada anak yang merasa lebih kuat kita kemudian mendolimi temannya ya. Akhirnya ada jadi pembulian, perundungan gitu Ustaz ya. Nah benar sekali Jadi Ustaz. memang kalau kita tarik ke parenting ya memang di situ. Maka anak-anak kita ini betul-betul ya di Ibnu Abbas ini ya, Ibnu Abbas tercinta Ustaz ya. Itu memang betul-betul ya ada pembinaan demi pembinaan baik itu di asrama, kemudian juga ketika kajian atau mungkin di halakoh-halakoh yang ada, bahkan di halakoh Qur'anan ada tadabbur ya. Nah, Ada tadabbur dan kontrolnya juga begitu, teladannya juga harapannya dimaksimalkan. Memang harapannya yang namanya pembulian atau perundungan ini betul-betul diminimalisir ya. Kalau menghilangkan kayaknya tidak ya, sulit ya, mustahil ya karena pasti ada begitu. Sekecil mungkin ada. Tapi intinya apa? Intinya adalah anak harus disadarkan bahwa itu adalah bentuk kezaliman, itu adalah dosa dan besok bisa jadi dituntut. Itu bisa jadi besok besok dituntut. Akhirnya memang naudzubillah kalau malah zalim ke orang malah bangga. Ini yang dimasukkan di sini kan ngeri sekali. iya. Saya lebih hebat kalau kamu tak tunduk sama saya, ya ikut saya baik-baik saja. Tapi kalau kamu tidak tunduk sama saya, kamu ya dalam tanda kutip ngapunten saya hajar umpamanya. Itu kan ngeri sekali. Ya, maka masuk ke sini, ya masuk ke sini naudzubillah. Kemudian
wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdzirihi. Nah, kemudian sebagian orang juga meyakini bahwa kemuliaan keagungan itu dikarenakan merusak harta ataupun membelanjakan harta secara berlebih, israf, kemudian bahkan buang-buang ya, tabdzir. Jadi merasa sudah kaya, akhirnya wah saya makanya aslinya cukup satu piring, tapi pesennya banyak, lauknya, akhirnya wah ini dibuang-buang, kayak kalau dilihat orang kayak bangga. Mungkin ada orang yang seperti itu ya. Ya, atau Bisa jadi. mungkin konteksnya ya Ya, belanjanya harus yang branded, ya yang bisa jadi bermerek. ya. Ya. Untuk tas saja mungkin harga ratusan juta dan Ada lain yang miliaran juga ada sebagainya. itu. Ya, itu ngeri sekali. Nah, jadi memang pola pikir itu bagi seorang salik betul-betul harus dihindari. Maka ketika kita tarik ke dunia pendidikan, jangan sampai anak itu terlalu mementingkan penampilan fisik ya. Betul itu penampilan fisik iya jelas ya, harus baik ya. Tetapi kemudian ketika orang-orang atau seorang murid kemudian tadi itu harus memakai yang branded gitu, jam ya harus mahal dan seterusnya, maka itu sangat harus dihindari. Maka sejak masuk ke pondok mereka memang dituntut orang tuanya juga, walinya juga dituntut dan diberitahu, disosialisasikan bahwa barangnya jangan sampai barang yang mewah ya. Bahkan uang pun sangat dibatasi gitu. Ya, itu harapannya mereka bisa terlatih untuk menghindari hal-hal yang seperti ini begitu. Ya. Bahkan kalau dari segi jajanan kan kalau saya anggap ya di pondok itu masih, kalau saya bilang ya ngapunten itu ya biasa saja lah, tidak terlalu banyak begitu. Ya, alhamdulillah. Itu setelah menyampaikan beberapa tadi, ya beberapa anggapan orang yang salah tadi, pola pikir yang salah tadi, akhirnya kemudian Al-Imam Hatim rahimahullahu taala itu merenungi salah satu kalam Allah ini yang sangat populer ya. Allah taala berkalam, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Ya, di situ ada kesadaran bahwa kemuliaan yang sejati, keagungan yang sejati itu adalah dikarenakan ketakwaan. Ya. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling mulia dan itulah titik di mana Allah melihat. Ya. Dan takwa sudah kita bahas dulu bersama Ustadz Jundi atau sama Ustadz Sultan. Itu bahwa ketakwaan itu ada lahiriah, ada batiniah. Ya, yang lahiriah maka itu yang kelihatan, kemudian yang batiniah itu yang tidak tampak, yaitu di situ masuk ridho, ya, di situ masuk syukur dan seterusnya, maka itu semuanya harus diusahakan ya. Jadi biar ketakwaannya bisa sempurna lahir dan batin, dan itulah kurang lebih yang dimaksud di ayat ini. Jadi tidak hanya sekedar yang fisik lahiriah saja. Akhirnya beliau punya keputusan fakhtartut taqwa. Akhirnya aku pun memilih ya, dengan mantap ketakwaan. Wa'taqadtu annal Qur'ana haqqun shadiqun wa dhannahum wa husbanahum kullaha batilun zailun. Aku pun kemudian yakin betul bahwa Al-Qur'an itu adalah hak dan benar ya. Hak dan jujur pasti tidak salahnya, dan anggapan mereka itu pasti semuanya batil, salah dan sirna. Maka akhirnya betul-betul saya yakin ketakwaan itu harus saya usahakan. Nah itu tadi ya, ini mestinya kalau kita singgung lagi di parenting Ustaz ya. Nah, itu tadi adalah pola pikir baik itu gurunya, baik itu wali santrinya, baik itu anaknya, itu harus menghindarkan diri dari pola pikir itu. Apalagi kalau umpamanya kita lihat ngapunten sekali ketika di pondok kita tercinta ini kan, kalau pas penjenguan itu kan ngapunten ya, itu kan kebanyakan pakai roda 4 saja. Pakai gerobak saja. Maka emang jangan sampai kemudian umpamanya ada anak ketika ini biar ada counternya. Jadi ketika itu jelas bagus ya.
jelas nggak masalah, memang itu kemampuan beliau-beliau seperti itu. Tetapi yang umpamanya dijenguk dengan masih pakai motor nggih ngapunten bisa jadi, maka harus ditanamkan betul kepada si anak ya, itu bahwa memang itu bukan tolak ukur kemuliaan, bukan tolak ukur kemuliaan. Maka dia tidak boleh minder dengan itu. Selama dia beriman, selama dia selalu pengen berusaha takwa taat kepada Allah, maka seseorang itu menghadapi kondisi apapun jangan sampai minder. Pernah dulu ada Ustaz di napa? Ini sekedar cerita mawon nggih. Di sebuah pondok itu anaknya nggih, itu ngotot sekali pengen keluar, kemudian sampai ngamuk-ngamuk, bukan di sini ya tapi ya. Sampai ngamuk-ngamuk, akhirnya pripun? Akhirnya dia itu sampai bilang, "Ya saya tetap mau di sini," gitu. "Saya tetap mau di sini, ya boleh, tetapi harus ganti mobil." Seperti anak orang tuanya teman-teman saya itu sampai begitu, Ustaz. Ya Sampai begitu. Allah. Ketika orang tuanya bilang, "Loh Mas, Bapak Ibu kan nggak punya uang untuk beli yang segitu itu," gitu. Kata siapa nggak punya? Ternyata napa? Ternyata si anak ini tahu isi tabungan bapak ibunya. Ya, aku tahu kok itu isi tabungan bapak, isi tabungan ibu itu kalau digabung itu bisa beli mobil itu begitu. Sampai seperti itu. Jadi ketika pola pikir anak itu memang entah itu ya terlepas dari itu hanya modus saja untuk tidak tetap nggak mau di pondok, kita tidak tahu, tapi memang ada anak yang seperti itu, banding-bandingkan. Nah, itu harus diantisipasi, jangan sampai kemudian hal-hal yang begitu brojol. Ya, mungkin ya pola pikirnya yang masih keliru tadi, Ya, menganggap yang mobilnya lebih bagus berarti lebih mulia, ya lebih berarti mulia. lebih hebat. Ya, Padahal ya ini ya harus menjadi penekanan ya kita semua ya, selaku pengasuh, guru, ustadz, ya musyrif, baik orang tua ya juga harus. Ya, benar-benar menanamkan ya bahwa sejatinya kemuliaan itu adalah ya ketakwaan. Yang paling ketakwaan. mulia itu yang paling Ya, bertakwa ya gitu. harus. Ya. Maka kalau nanti mereka jadi pimpinan atau pemimpin, itu mereka bisa mengendalikan diri, ya bisa mengendalikan diri akhirnya terjaga dari korupsi, ya dari zalim kepada bawahan atau rakyat begitu Ustaz. Benar Nah, itu sekali. yang ya, itu yang sangat didambakan oleh almarhum Bangsa ini. rahimahullah ya Ustadz Muin ya sangat sering disampaikan kurang lebih. Ya, baik. Itu yang keempat Ustaz. Nah, kemudian apa? Al-faidatul khamisah. Jadi faedah yang kelima. Anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dan wa yaghtabu ba'duhum ba'da fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Nah, ini aslinya apa? Ada isyarat sambungan dari yang tadi, oke, kurang lebih begitu. Apa itu? Bahwa Imam Hatim itu tahu ya melihat bahwa manusia mereka itu mengecam, mencela, saling mencela ya, sebagian dari mereka ke sebagian yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dhan, bahkan juga apa? Ghibah, ya, ngomongin kejelekan ya. Kemudian fawajadtu dzalika minal hasad fil mali wal jahi wal ilmi. Maka aku pun mendapati bahwa sebab dari itu mencela, kemudian juga ghibah tadi pada dasarnya adalah disebabkan oleh hasad, ya, iri atau bahkan dengki. Ya, terkait apa? Terkait dengan hartanya, terkait dengan kemuliaannya, maksudnya kedudukan dan juga terkait ilmu. Ya, jadi di sini akhirnya beliau punya kesimpulan bahwa orang kalau mencela orang lain atau mungkin ngomongin orang lain, di situ sejatinya ada unsur hasadnya. Mereka iri dengan apa? Dengan penghasilan orang, iri dengan kepintaran orang, ya. Akhirnya ya dicari-cari bahkan nanti bisa jadi memfitnah atau mungkin juga ghibah, ya. Gosip ya Ustaz ya. Sekarang perempuan sama laki-laki mungkin sama saja, suka gosip. Ya itu, dan di media sayangnya kan ya banyak ya, atau mungkin beberapa ada yang program di TV itu kan ada yang seperti itu, gosipin apa, artis gitu, gosipin pejabat atau apalah itu intinya apa, dan
Ya sayangnya kok ya pada seneng ya, pada seneng. Maka yang seperti itu santri-santri kita ya, jangan sampai tertipu ya, jangan sampai tertipu. Jadi harusnya banyak-banyak menelaah, mengkaji sirah nabawiyah atau mungkin sirah para sahabat atau tokoh-tokoh malah napa? Malah suka dengan hal itu begitu kan receh ya, receh dikatakan receh. Maka kemudian pripun? Fata amal tu fi qaulihi ta'ala, aku pun merenungkan kalam Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, kami kata Allah telah membagi di antara mereka jatah-jatah ya dari penghidupan mereka fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Ya, jadi semuanya sudah dibagi sesuai dengan takdir, sesuai dengan ukuran dari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Akhirnya aku pun tahu, sadar betul bahwa pembagian itu yang didapat oleh orang-orang setiap orangnya itu dulu itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azal. Ya, di zaman azali yang napa di zaman sebelum diciptakannya dunia bahkan. Fama hasadtu ahadan bi qismatillahi ta'ala. Maka aku pun ya tidak hasad kepada seorang pun hanya dikarenakan apa? Hanya dikarenakan pembagian dari Allah karena kesadaran bahwa itu semuanya adalah takdir dari Allah. Seperti yang panjenengan tadi sampaikan, usaha harus keras betul, ya tetapi yang keras belum tentu dapat yang banyak gitu. Belum tentu Ustaz ya. Tugas kita berusaha. Tugas kita berusaha, masalah pembagian itu dari Allah. Sudah ditakar sama Allah. Sudah ditakar. Dan apa yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Ya itu ya, jadi memang ini konsep yang seperti ini juga harus ditanamkan kepada ya tadi ke wali santri iya, kemudian kepada gurunya juga iya, gitu. Kemudian ke santrinya juga iya, ke anak-anak kita juga. Supaya netep ya. Jadi orang kalau sudah netep hatinya dengan ini, maka akhirnya pripun? Akhirnya dia tidak akan tengok-tengok. Saya kerja keras ini untuk Allah, untuk akhirat. Bukan untuk pujian ataupun ngapunten yang mungkin bisa jadi wah biar napa dilihat atasan atau mungkin kemudian dapat gaji tambahan atau bonus begitu. Ya, jadi memang harus ya ini jadi betul-betul orang itu kalau udah beramal jangan toleh-toleh kemana-mana ya. Saya bekerja ya bekerja, ini khidmah ya kepada Allah ya, ibadah kepada Allah. Kalau mungkin ya ada mungkin teman saya kok ternyata kerjanya lidah-lidi ya, itu saya nggak terlalu pedulikan. Ya mungkin kalau bisa saya nasihati tetapi saya jangan sampai terpengaruh dengan itu begitu. Sama juga dengan santri umpamanya, ketika santri itu melihat temannya apa suka bermain ya Ustaz ya, suka bermain tapi kok ternyata nilainya lebih tinggi. Gitu. Maka ya sudah, dia harus berusaha betul untuk ngejar, jangan sampai malah ikut-ikutan main. Orang ya itu tadi memang betul semuanya udah ditakar nanti dia dapat segini karena ilmu kan juga rezeki. Tapi intinya usaha keras dan tahu diri, sadar diri akan kemampuan diri itu harus betul-betul ditanamkan. Akhirnya kalau dia merasa ketinggalan, ya sudah dia harus lanjut terus ya, belajar. Kalau diibaratkan temannya yang sudah paham itu belajarnya sambil jalan santai, maka dia harus lari bahkan lari sprint ya. Dan itu sering dikatakan oleh para ahli itu bahwa orang tekun pasti ya biasanya ya, mengalahkan orang yang cerdas tetapi tidak tekun saja. Dan itu ketahuan sekali. Makanya dulu ada dua orang ya. Ini sering diceritakan sama guru saya, Kiai saya. Ya, Kiai Haji Dalhari Nurianto rahimahullah itu. Ya, beliau menyampaikan si A ini ya. Si A ini dia itu hanya pintar ya. Intinya adalah kepintarannya biasa-biasa saja Ustaz. Sedangkan yang satunya si B itu dia cerdas. Sambil tidur kemudian dia dengar sepintas saja dia itu paham apa yang disampaikan guru. Tetapi sayangnya
si B ini dia itu tidak terlalu getol belajar. Kemudian si A ini dia getol sekali belajarnya. Akhirnya sampai di akhir kelas 12 itu beliaunya nih hafid. Beliaunya hafid, setelah itu masuk ke UNS jurusan kimia, kimia murni, dan jadi tim peneliti atau asisten dosen begitu dari dosennya. Akhirnya S2-nya dianjurkan ngambil petroleum di Saudi, Zat. Nah, di Saudi. Nah, ini sekarang baru belajar doktoral kalau tidak salah di Inggris atau di Amerika. Dia seorang hafid, bahasa Inggrisnya bagus, Arabnya juga bagus. Dari dalam tanda kutip sempurna, akhlaknya juga bagus. Nah, yang satunya yang satunya itu apa? Ya santai-santai saja itu, santai-santai saja. Akhirnya padahal cerdas. Padahal cerdas sekali. Akhirnya pripun? Akhirnya ya kalau dibandingkan ini ada guru langsung yang itu cerita ke saya, ya dia ini cerdasnya luar biasa, sekali diterangkan itu beres, paham. Tetapi ya itu tadi ketekunannya kurang, akhirnya ya tertinggal jauh ya. Dia punya pencapaian iya, tetapi tertinggal jauh dari secara kelihatan kasat matanya itu adalah ketinggalan dari yang si A tadi. Nah, itulah ya. Jadi anak memang harus ya pola pikirnya, kamu itu tekun, maka insya Allah kamu berhasil begitu. Kalau orang Jawa bilang sopo tekun bakal tekan. Ya, tekun tekan. Ya jazakallah itu nggih. Memang luar biasa ini. Jadi jangan toleh-toleh ketika belajar, jangan toleh-toleh ketika kita memang berkhidmah. Ya kalau kita di lembaga Ibnu Abbas tercinta ini. Nah itu. Maka kemudian kalau di Riyadhus Shalihin jenengan mesti ada kajian mestinya di masjid jenengan itu. Pembacaan hadis ya pada waktu sholat aja. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Nah, atau mungkin diajarkan di pondok jenengan ya, itu bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ada memasukkan di bab takwa itu satu doa dari Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang pasti semuanya ini hampir pasti ya diyakini orang itu pernah dengar minimal, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina gitu. Nah, jadi di situ jelas disampaikan kita itu minta kepada Allah pertama adalah al-hidayah, itu yang melingkupi semua ketaatan kita baik kecil maupun yang besar, dengan makna hidayah yang sesungguhnya yaitu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Dulu pernah kita bahas. Kemudian yang kedua at-tuqa atau ketakwaan. Ini dua istilah ini adalah dua istilah yang besar. Tetapi intinya ketakwaan ini adalah selalu dilindungi atau dilingkupi oleh hidayah. Orang nggak mungkin melakukan ketaatan lahir batinnya kalau tidak dapat hidayah penuh. Akhirnya itulah amal soleh, kalau dapat hidayah yang penuh. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih dua hal ya dari ketakwaan itu yang memang nanti bisa membuat seseorang jadi pribadi, seorang hamba yang lahir batinnya baik ya, luar biasa. Apa itu? Al-afaf wal ghina. Al-afaf ini ya jenengan mestinya sudah pirsa ya, bahwa yang namanya al-afaf ini adalah perilaku seseorang atau akhlak seseorang lahir batinnya yang dia itu bisa menahan diri dari yang diharamkan atau dilarang oleh Allah dan yang tidak layak untuk dilakukan. Itu satu ya. Jadi yang membuat dirinya itu harga dirinya turun itu dia tidak melakukan. Ya sehingga dia itu menjadi pribadi yang tinggi di hadapan orang ya, mulia. Umpamanya contoh menguap ya. Menguap. Ya, contoh kecil saja menguap ya. Menguap itu jelas Kanjeng Nabi sudah mencontohkan, meneladankan adab-adabnya. Ya, pertama mungkin harus ditahan dulu supaya jangan sampai menguap gitu. Kalau sampai menguap ya jangan sampai disuarakan, jangan sampai lama, dan ada isyarat di situ ditutup. Ya, ditutup kenapa? Karena memang setan kalau melihat kita menguap itu dia tertawa gitu Ustaz ya. Tertawa. Ya, akhirnya itu adalah isyarat untuk ditutup ya, untuk ditutup biar tidak dilihat oleh itulah. Kemudian pamannya ada seorang guru di hadapan santrinya menguap selebar mungkin, bersuara selama mungkin. Nah, itu
Ya nanti muridnya pun pasti ada ya, harga diri gurunya itu pasti ada turun di hadapan santri gitu. Nah itu adalah sifat apa, al-afaf ya kurang lebih begitu. Sampai mungkin ya pacaran dan seterusnya itu kan yang dosanya lebih ya. Nah, kalau yang muap tadi memang tidak dosa ya, makruh saja. Lah kemudian al-ghina, nah itu adalah ini masuk ke sini. Apa itu ghina? Yaitu ghina nafs, yaitu kaya hati, di mana seseorang itu merasa cukup, kemudian ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dua hal inilah yang membuat diri seseorang itu bisa tenang menjalani hidup, kemudian terhindar dari yang namanya ketamaan. Yang namanya ketamaan disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah salah satu apa? Salah satu sumber kehancuran dan kebinasaan suatu kaum. Baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga ataupun secara bisa jadi lembaga atau juga peradaban saja umat. Maka emang ya dua hal ini luar biasa. Kalau kita lihat di syarahnya kurang lebih mengatakan seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali. Ini doa ini hendaknya kita hafalkan ya, Oke, Ustaz, ya. hafal, Para paham santri maknanya. hafal sambil tahu maknanya Oke. dan ya dibaca minimal setiap selesai sholat fardu itu Nggih, iya, dengan sepenuh penghayatan nggih, tentunya tadi iya, ya. Allahumma inni as'al as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. nggih, terus terus Ustaz. Ya, sama ini sekedar tambahan sedikit ini, napa istilahnya mungkin ada yang nganggap kurang penting yaitu napa, eee, kalau kita dengar ya bahkan bisa jadi kadang santri melakukan. Apa itu? Yaitu doanya ngapunten Ustaz nggih, ini yaitu terkait panjang pendeknya Ustaz. Panjang pendek. Jadi kadang ada orang itu membacakan Allahumma inni as'alukal huda, betul gitu. Tapi kalau Allahumma-nya kan harusnya pendek. Allahumma inni, ya begitu. Jangan sampai Hmm. Allahumma itu. Allahumma inni as'alukal huda itu betul. Wattuqa ya betul panjang. Wal afafa itu kalau dipanjangkan jelas ya tidak betul ya. Kemudian wal ghina. Jadi memang ya apalagi santri yang memang panjang pendek bacaan itu sudah terukur, memang harusnya dapat jangan sampai kalau mendengar orang seperti itu kemudian ikut-ikutan, ikut-ikutan. Maka kalau bisa memang ya diusahakan betul secara bacaan pun sudah benar ya. Selain tentunya yang inti adalah napa paham kemudian bisa menghayati itu. Mohon betul nggih. Ya, itu nanti masuk ke adzan juga begitu, kemudian bacaan-bacaan yang lain juga kurang lebih seperti itu. Itu Ustaz ya. Ya kadang kan ada yang napa, baca takbir aja, Allah, itu kan malah kena itu kan, ngeri sekali. Kayak orang bertanya, apakah Allah itu maha maha besar begitu. Kalau santri asatid ya harusnya jangan sampai Nggih, gitu jangan ya. sampai makanya memang Kalau aduh, masyarakat secara umum yang memang basic ilmu tajwidnya nggih. belum ya ada pemakluman lah gitu ya, Iya. sudah pemakluman. Iya, ada pemakluman tapi harus dianjurkan untuk tetap belajar ya, tetap belajar. Dan kalau diberitahu harusnya ya paham kalau itu yang benar, mana yang kurang betul begitu. Ya, itu sekedar tambahan saja ya. Masih berapa menit Ustaz? Kalau secara waktu ya kurang lebih Oke, 10 menitan lagi Ustaz. 10 menit ya. Baik. Satu lagi kayaknya Ustaz ya. Enggak bisa, padahal udah agak balap ini. Baik, kita lihat faedah ke-6 ya. Al-faidatus sadisatu. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sababin. Fata'ammaltu qawlahu ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Fa'alimtu annahu la tajuru adawatu ahadin ghairi syaitan. Ya, aku itu melihat ya kata Imam Hatim rahimahullahu taala, aku itu melihat dan mengetahui orang-orang itu bermusuhan ya, saling bermusuhan. Ya, dikarenakan satu dan dua hal atau dua sebab ya, li gharadin ya, wasababin. Jadi karena suatu tujuan ataupun suatu sebab tertentu. Fata'amaltu qaulahu ta'ala, aku pun kemudian merenungkan kalam Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ini ada harfu taukid Ustaz nggih.
Ya, sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka kita diperintahkan untuk menjadikan setan itu sebagai musuh, ya, aduwan. Fa'alimtu annahu la tajuru adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka kemudian dikatakan bahwa aku pun tahu, ya, dengan ayat tadi tidak ada dibolehkan, diperkenankan apa permusuhan itu kepada seorang pun selain kepada setan, ya, kepada setan. Maka ketika mendapati orang memusuhi kita, maka pandangan kita justru harus kasihan, ya. Karena dia sedang tertipu, dia sedang tergoda setan, dan dia sedang menaati setan. Maka yang ada adalah harusnya bukan membalas dengan permusuhan, tetapi dengan doa, dan mungkin juga kalau bisa nasihat, Ustaz, ya. Jadi memang jangan sampai kemudian kalau dia umpamanya diibaratkan gila, kita jangan ikut-ikutan gila, ya. Dan itu napa, intinya adalah keburukan itu memang harus dilawan dengan kebaikan, ya. Jangan sampai kemudian kita balas keras dengan keras, ya, keburukan dibalas dengan keburukan. Akhirnya ya sama saja kita dengan yang mendolimi kita. Maka harus ada di situ rasa kasihan, rasa kasihan. Karena kalau dalam tanda kutip yang diuntungkan betul-betul ketika kita didolimi orang kan yang didolimi ya kita, ya. Jelas itu aslinya, hakikatnya begitu. Ya, makanya memang Kadang-kala memang ya, ya berat mungkin Ustaz, ya. berat, memang berat sekali, berat sekali. Maka harus dilatih supaya bahwa memang itu anugerah, ya. Tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkarnya iya, tetapi itu harus disikapi betul dengan bijak, ya. Jangan sampai kemudian buruk dibalas dengan keburukan. Yang akhirnya dia setan, ya setan, kita pun jadinya juga setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu ya. Kalau di sini saya pribadi nggih, kalau kita refleksikan ke dunia pendidikan, maka di sini sejatinya ada isyarat untuk kita itu memperketat adanya sistem amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Oke, jadi ketika ya setan itu jelas menyuruh kepada yang mungkar, oke, dan menapa menapa niku melarang dari yang ma'ruf gitu kebalikannya. Maka kemudian ketika ada orang bermusuhan itu pasti adalah sebuah kemungkaran yang itu sangat didukung oleh setan. Akhirnya di situ harus ada amar ma'ruf nahi mungkar dan disitulah memang fungsi seseorang itu ketika dia memang punya kekuasaan, dia berkuasa betul untuk dengan izin Allah untuk melerai, ya. Umpamanya ada musuhan, dia punya kuasa untuk melerai. Umpamanya ada dua murid bertengkar, ya. Maka seorang guru mestinya ya harus mencegah itu atau melerai. Ya, jangan sampai kemudian itu dibiarkan saja berlarut-larut dan akhirnya itu jadi semakin besar, ya, semakin besar. Ketika ada murid satu umpamanya kelihatan bermusuhan, maka harus ditanya, "Kamu kenapa sama dia?" Memang harus disampaikan. Ya, jangan sampai kemudian si guru ini membiarkan hal-hal yang awalnya tampak remeh, tapi kemudian kalau itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya membesar dan itu akhirnya naudzubillah kemudian menjadi mirip, ya, dengan sifat-sifat khas dari orang kafir di mana mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi mungkar dan itulah menjadi sumber atau sebab utama dari kehancuran dari suatu kaum, ya. Naudzubillah. Nah, mungkin itu Ustaz, ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Di kalau menghayati faidah-faidah ini tadi, Ya. ya ini nasihat untuk kita semua, Ya, Ustaz, ya. laras. Dan nasihatnya itu kalau ya bahasa saya jelek gitu. Jadi mengena sekali Ya, dan laras. ya sangat relate dengan ya suasana hati kita yang Ya. kadangkala ya tadi cinta dunia, Ya. kemudian yang lain-lain. Ya ala kulli hal para Ya. pemirsa semuanya, Bapak Ibu, wali santri dan juga segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian tadi untuk
pembahasan kitab Ayyuhal Walad. Jadi sekali lagi ini salah satu kitab ya yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali yang memang memberikan pesan-pesan pembinaan adab, Ya leres. pembinaan akhlak ya untuk kita semua, akhlak lahir batin tentunya. leres. Kalau kitab beliau yang lain juga banyak, ada Bidayatul Hidayah, itu Iya. juga genrenya kurang lebih sama ya. Ini Itu semoga di atasnya ini Ustaz. di atasnya ini Oke, Ustaz, ya. jadi kalau setelah belajar ini Setelah Ayyuhal Walad baru nanti Bidayatul Hidayah. oh Masya Allah. Urutannya ada. Jadi kalau kata ulama memang urutannya begitu. Lanjut paling tinggi emang Ihya. Oh nanti Meskipun ini jadi aslinya kesimpulan dari dalam tanda kutip semua ilmu dari Imam Ghazali, tetapi nopo kalau dirunut memang ini paling pondasinya, gitu. Pondasi untuk ruhiyahnya beres, kemudian naik. Bidayatul Hidayah itu kan terkait dengan nopo masalah hati ada dibahas, tetapi nopo itu sudah ditekankan di sini. Setelah itu naik kepada Bidayatul Hidayah, di mana itu adalah ketaatan lahiriah. Nah, nanti ada Nihayatul Hidayah, itulah apa ketakwaan yang batiniah. oh Masya Allah, ini berarti faidah baru ya. Urutannya berarti Ayyuhal Walad, Nggih. Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah. Enggak, itu Nihayatul Hidayah itu hanya apa setelah dapat Bidayatul Hidayah, Ah, gitu. Itu hanya istilah saja. Ada istilah Nggih. Bidayatul Hidayah, kemudian apa seseorang jangan sampai cukup dengan bidayah yaitu lahiriah ya, perilaku ibadah lahiriah, tetapi juga harus sampai kepada bahwa semua ibadah fisik itu harus diikuti dengan apa hati ya, dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemudian seorang hamba bisa sampai di Nihayatul Hidayah yang itu nama lain dari takwa batiniah. Oh, takwa batin. Itu di Bidayatul Hidayah, di kitab Bidayatul Hidayah ada gitu. Oh, Masya Allah. Ini lagi jazakumullah khairan kita haturkan kepada guru kita Ustadz Wulan Pintoko tadi yang telah memaparkan kepada kita semua. Semoga sedikit ya tadi kita bahas dari kitab Ayyuhal Walad ini bermanfaat untuk kita semua, semakin menumbuhkan kesadaran untuk ya bisa semakin solih luar dalam, solih lahir batin ya kita semua, ya kami para guru, kemudian Bapak Ibu, para wali santri, para orang tua, para pemirsa semua, juga anak-anak kita, santri-santri kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang selamat dunia akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah. Kita cukupkan Ustaz ya, sampai di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada para pemirsa semua ya yang telah menyimak untuk bedah kitab Ayyuhal Walad pada episode malam hari ini ya. Nantikan pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah karena ini nanti berkelanjutan ya. Mari kita tutup untuk majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustaz Wulan atas ilmunya. Kami akhiri, mohon maaf saya pribadi selaku host barangkali dalam memandu banyak khilaf dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.